Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musaki Hamdani. Saya mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah video. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh Universitas Nurul Jadid. Video ini akan menjelaskan tentang apa itu physical distancing, kenapa physical distancing penting, bentuk penerapan physical distancing, dan persiapan melakukan physical distancing. Langsung saja ke videonya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara resmi menganjurkan mengganti penggunaan frasa social distancing menjadi physical distancing sejak Jumat 20 Maret 2020. Alasan penggunaan frasa ini adalah untuk mengklarifikasi bahwa ada perintah untuk berdiam diri di rumah demi mencegah virus corona. Namun bukan berarti kita memutus kontak dengan teman atau keluarga secara sosial. Dengan penggunaan frasa physical distancing, diharapkan imbauan yang dikeluarkan WHO lebih jelas, yakni menjaga jarak fisik untuk memastikan penyakit tidak menyebar. Lalu, apa itu physical distancing? Physical distancing adalah menjaga jarak fisik setidaknya 2 meter dari orang lain dan menghindari kerumunan demi mencegah penularan penyakit COVID-19. Kegiatan physical distancing ini dilakukan sebagai strategi kesehatan guna mencegah atau memperlambat penyebaran virus. Bahkan, physical distancing menjadi norma baru dalam kehidupan setelah munculnya virus corona ini. Selanjutnya, kenapa physical distancing penting? Yang pertama, karena penularan virus corona bisa melalui droplets. Penularan virus corona melalui droplet yang ukurannya macam-macam. Ada droplet besar dan kecil. Droplet besar ini akan memindahkan virus lewat tangan, seperti ketika bersin, batuk, yang kemudian orang sakit tersebut memegang benda-benda di sekitarnya. Sementara droplet kecil menularkan virus dari orang positif corona ke orang lain secara langsung. Droplet besar bisa berpindah dalam jarak kurang dari 1 meter, sementara droplet kecil bisa berpindah dalam jarak lebih dari 1 meter. Karena itu penting sekali untuk menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Yang kedua, virus corona terlalu agresif. Virus corona merupakan virus yang agresif dengan tingkat penularan yang tinggi dan begitu cepat. Maka itu, kita pun harus benar-benar sigap menghindari dan membaca gejalanya. Dengan physical distancing, diharapkan virus itu tidak sampai mendekat ke tubuh kita, baik lewat droplet ataupun benda-benda yang ditempelinya. Yang ketiga, untuk memutus rantai penularan. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan virus influenza dapat menular ke banyak orang melalui rantai penularan yang begitu panjang. Artinya, satu orang sakit bisa menularkan ke 2 orang atau lebih, dan masing-masing orang yang terinfeksi juga akan menularkan lebih banyak orang lain. Sehingga, melakukan physical distancing dan berdiam diri di rumah sangat penting untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini. Yang keempat, membantu para medis yang bekerja di garis terdepan. Faktanya, pandemi telah secara signifikan mengubah semua aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, alasan penting penerapan physical distancing ini adalah untuk membantu tenaga medis yang bekerja di garis terdepan, di mana mereka menjadi orang paling berisiko tertular virus tersebut. Tentu kondisi ini sangat memprihatinkan. Dengan dukungan dari masyarakat luas, maka juga bisa menambah semangat para tenaga medis dalam bekerja. Selanjutnya, penerapan physical distancing. Penerapan yang pertama adalah menerapkan bekerja di rumah. Sejak virus corona dinyatakan sebagai pandemi pada 12 Maret 2020 lalu oleh WHO, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan social distancing yang saat ini sudah berganti menjadi physical distancing, khususnya bagi kota-kota yang sudah terpapar virus corona. Sejak saat itu muncullah kebijakan WFH untuk meminimalisir terus bertambahnya angka korban yang terkena virus corona. Sudah banyak perusahaan yang mulai menerapkan sistem kerja dari rumah bagi karyawannya.
bukan tanpa alasan. Langkah ini dipercaya sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui kontak fisik secara sengaja ataupun tidak. Yang kedua, hindari menggunakan kendaraan umum. Selama masa pandemi, tentu sebaiknya kita tetap berada di dalam rumah. Kalaupun harus pergi keluar rumah, sebaiknya perhatikan beberapa hal yang tetap bisa membuat kita aman selama di luar rumah. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan kendaraan umum. Yang ketiga, hindari keramaian. Tempat-tempat yang dimaksud adalah seperti pusat perbelanjaan, restoran, klub atau bar, dan beberapa tempat dengan jumlah pengunjung lebih dari 50 orang. Bahkan, selama wabah ini masih ada, pemerintah melarang adanya acara-acara yang menyebabkan adanya kerumunan orang, seperti festival musik, parade, event olahraga, dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit. Jadi, untuk sementara, kita hanya perlu menanyakan kabarnya lewat panggilan atau video call. Yang terakhir, persiapan melakukan physical distancing. Persiapan yang pertama adalah merencanakan kegiatan. Bagi kalian yang sudah terbiasa melakukan berbagai aktivitas seperti pergi kantor, meeting, maupun belanja, di masa pandemi ini kalian perlu membatasi aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari, karena dengan berkunjung ke tempat ramai akan meningkatkan risiko terjangkit virus corona. Jika memang harus datang ke tempat umum, sebaiknya pilih waktu berkunjung di luar jam sibuk. Yang kedua, menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Jika kalian menderita penyakit tertentu dan memerlukan obat khusus, sebaiknya menyediakan obat-obat yang diperlukan. Hal ini penting dilakukan agar tidak perlu pergi ke rumah sakit atau apotek jika obat tersebut habis. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan harian, yaitu mempersiapkan stok makanan, sabun, disinfektan, dan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah secukupnya. Yang keempat, siapkan akses internet. Jika harus bekerja atau belajar dari rumah, akses internet tentu sangat penting untuk disiapkan agar proses bekerja atau belajar tetap lancar. Siapkan akses wifi atau kuota internet yang cukup dan memiliki kecepatan stabil. Jadi itu beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan physical distancing. Physical distancing mungkin membuat aktivitas kita jadi terbatas, namun cara ini cukup dianggap efektif dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona. Selain melakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus corona, kita juga perlu menjaga daya tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga rutin, istirahat yang cukup, banyak minum air putih. Kesadaran dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan menjalani upaya pencegahan virus corona memiliki peran yang besar dalam mengatasi pandemi ini. Jadi mulai sekarang terapkan physical distancing dan upaya pencegahan lainnya agar kalian, keluarga, dan banyak orang tetap terlindungi. Jadi itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.